Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Asrar Al-Farisi. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Teknik Telekomunikasi dari IT Telkom Purwokerto dengan NIM 2110108. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus manajemen risiko pembangunan rumah, mata kuliah manajemen proyek. Oke, outline pada presentasi kali ini adalah pengertian manajemen risiko, yang kedua adalah perencanaan manajemen risiko, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Oke, baik, yang pertama adalah pengertian risiko. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko-risiko yang terdapat pada proyek konstruksi sangat banyak, namun tidak semua risiko-risiko tersebut perlu diprediksi dan diperhatikan untuk memulai suatu proyek, karena hal itu akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, pihak-pihak dalam proyek konstruksi perlu untuk memberi prioritas pada risiko-risiko yang penting yang akan memberikan pengaruh terhadap keuntungan proyek. Oke, yang kedua adalah perencanaan manajemen risiko. Yang pertama adalah perencanaan manajemen risiko pada kali ini adalah membahas tentang perencanaan manajemen risiko dengan studi kasus pembangunan rumah. Terdapat 3 tahap. Tahap pertama adalah identifikasi risiko berdasarkan owner dan kontraktor. Kemudian pada tahap kedua adalah analisis risiko kualitatif, yaitu risiko yang dikategorikan. Kemudian tahap yang ketiga adalah rencana tindak penanganan dengan membuat tabel respon risiko dari masing-masing stakeholder. Oke, masuk tahap yang pertama adalah mengidentifikasi risiko berdasarkan pandangan owner. Nah, di sini terdapat tabel. Pada tabel ini disebutkan sebuah risiko-risiko berdasarkan dari persepsi seorang owner, yaitu ada risiko alam, risiko finansial, risiko sumber daya manusia, risiko teknis, dan risiko proyek. Nah, untuk sebabnya terdapat cuaca ekstrim pada risiko alam, kemudian terdapat keterlambatan pembayaran kepada kontraktor, miskomunikasi antar stakeholder, dan sebagainya. Nah, kemudian pada bagian kanan juga terdapat kode. Nah, kode ini adalah untuk mempermudah pembuatan analisa kualitatif atau analisa pengkategorian sebuah risiko. Nah, kemudian di sini adalah terdapat identifikasi risiko berdasarkan pandangan seorang kontraktor. Nah, di sini juga ada terdapat sumber risiko, yaitu risiko alam, risiko lingkungan, dan risiko sumber daya manusia. Kemudian juga terdapat penyebab-penyebabnya seperti cuaca ekstrim, kondisi tanah yang kurang stabil, gangguan akan adanya aktivitas bongkar muat barang, perselisihan atau koordinasi yang buruk antar tenaga kerja, keahlian tenaga kerja yang kurang, kemudian produktivitas pekerja yang rendah, dan lain sebagainya. Dengan kode-kode yang sudah disetting sedemikian rupa. Kemudian di sini adalah risiko-risiko yang berdasarkan pandangan kontraktor. Ini lanjutan dari slide sebelumnya. Terdapat risiko finansial, risiko teknis, dan risiko proyek. Dijelaskan juga risiko finansial adalah keterlambatan pembayaran dari owner, kurangnya finansial dari owner. Kemudian pada risiko teknis terdapat desain yang kurang lengkap, penambahan jam kerja atau jam lembur. Kemudian pada risiko proyek terdapat kecelakaan kerja, kemudian metode pelaksanaan tidak tepat, dan lain sebagainya dengan kode-kode yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya tahap kedua. Tahap kedua adalah mengkategorikan sebuah subbab risiko-risiko tadi ke dalam tingkatan risiko high maupun low. Nah, high sendiri itu adalah risiko yang kemungkinan terjadinya itu besar, dan low adalah kemungkinan terjadinya risiko tersebut itu rendah begitu. Nah, di sini adalah tabel kategori risiko berdasarkan pandangan seorang owner. Tadi kan disebutkan ada 5 sumber risiko dengan
7 sub risiko. Yang pertama risiko alam dengan kode RA1, terdapat tingkatan high, kemudian risiko finansial dengan RA2 terdapat tingkatan low, kemudian risiko SDM dengan tingkat kode RA3 dan RA4 dan tingkatan low dan low, kemudian risiko teknis dan risiko proyek. Selanjutnya adalah tabel kategori risiko berdasarkan perspektif dari seorang kontraktor atau tukang. Disebutkan di sini adalah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumber risiko dengan 19 sub risiko oleh pandangan seorang kontraktor. Nah, yang pertama adalah risiko alam dengan kode RK1 yang artinya risiko kontraktor yang pertama yaitu cuaca ekstrim dengan tingkatan high, kemudian terdapat risiko lingkungan, risiko sumber daya manusia dengan dengan kode RK4, RK5, RK6 dengan kondisi low semua. Kemudian terdapat risiko finansial dengan kode RK7, RK8, RK9 dengan kondisi high, low dan low. Kemudian terdapat risiko teknis dengan kode RK10 sampai RK14 dengan kondisi low, low, high, low, low. Kemudian terdapat risiko proyek dari kode RK15 sampai dengan RK19. Nah, setelah dikategorikan semua subbab risiko yang sudah diperkirakan, selanjutnya adalah menentukan responden dari kedua stakeholder, apakah risiko tersebut dihindari, diterima, dihilangkan, ataupun dikurangi dari masing-masing owner maupun kontraktor. Nah, untuk RA1 dan RK1, untuk RA1 adalah cuaca ekstrim dan RK1 juga adalah cuaca ekstrim dari sebuah kontraktor. Nah, respon risikonya dari sebuah owner adalah dihindari dan juga respon dari sebuah kontraktor adalah dihindari karena cuaca ekstrim ini akan memperlambat sebuah proyek itu berjalan dengan lancar. Nah, maka dari itu proyek harus dilangsungkan pada saat cuaca atau iklim yang bagus untuk melaksanakan proyek tersebut. Dan kemudian terdapat RA2 dan RK7, yaitu RA2 adalah keterlambatan pembayaran kepada kontraktor dan RK7 adalah keterlambatan pembayaran dari owner. Hal ini saling berkaitan. Kemudian respon risiko dari sebuah owner adalah diterima dan juga respon dari kontraktor adalah dihindari. Kenapa dihindari? Karena kontraktor memerlukan sebuah uang untuk menciptakan sebuah ruang dan waktu. Selanjutnya ada RA3 dan RK4. Respon risiko dari owner adalah dihindari, kemudian respon dari kontraktor adalah dihilangkan. Dan kemudian terdapat kode RK2, RK3, kemudian terdapat juga kode RA5, RA6 sampai RA7. Oke, selanjutnya di sini terdapat tabel responden dari kedua stakeholder lanjutan dari slide sebelumnya lah. Terdapat RK5 sampai RK19, kemudian terdapat responden dari sebuah pandangan kontraktor yaitu dihilangkan, diterima, dikurangi, diterima, hilangkan sampai dihindari. Nah, kemudian kenapa terdapat 4 respon yaitu dihilangkan, diterima, dikurangi, dan dihilangkan, diterima, dikurangi, dan dihindari. Itu karena kategori tersebut adalah hal yang membuat proyek semakin berjalan dengan lancar. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil studi kasus ini menyimpulkan perlunya penerapan manajemen risiko pada pelaksanaan penggunaan proyek pembangunan rumah, sehingga
Risiko-risiko dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan proyek bisa diantisipasi lebih dini sebelum proyek dilaksanakan. Kemudian dengan adanya manajemen risiko proyek seperti ini memudahkan owner untuk menghindari kesalahan-kesalahan secara manusiawi maupun tidak manusiawi, serta proyek yang dapat dijalankan dapat meminimalisir risiko yang ada. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.